poin jenis training soft skill yang sebaiknya Anda lakukan di perusahaan Anda, ya. Yang pertama adalah training SDM jago jualan. Ini sangat vital sekali untuk memastikan tim SDM di kita itu betul-betul mindsetnya, karakternya jualan. Kalau ketemu customer itu sudah langsung terbayang bakal bisa ngomset berapa untuk ngedeal, kan begitu ya, sehingga bersemangat ya, memberikan pelayanan yang prima gitu ya, dan energizing ketika bekerja. Nah, itu yang pertama ya, training SDM jago jualan. Nah, kemudian yang kedua adalah training karyawan bintang. Nah, training karyawan bintang ini sebagai fondasi, teman-teman. Kalau kita sebutnya reborn ya. Jadi istilahnya teman-teman mesti memastikan semua tim yang bekerja di tempat perusahaan teman-teman itu mereka sudah inline semua. Mereka betul-betul sudah paham bagaimana cara bekerja secara profesional, menjadi karyawan bintang, menjadi SDM yang berprestasi. Mereka tahu kalau misalkan tidak nurut aturan atau misalkan datang terlambat itu kategorinya karyawan apa, ya. Yang jelas bukan karyawan bintang, bisa jadi dia karyawan rata-rata atau karyawan rusak total. Nah, itu harus diberikan pemahaman seperti itu supaya dia paham bagaimana seharusnya bekerja secara profesional. Itu yang kedua ya. Nah, kemudian yang ketiga cukup menarik juga adalah ada yang namanya training manajerial. Jadi di sini adalah training khusus untuk leadership dan juga membangun teamwork, kerjasama tim yang baik ya. Itu juga masuk dalam rangkaian soft skill, teman-teman. Nah, yang keempat adalah spiritual training. Nah, ini berupa pengajian-pengajian rutin yang memang sengaja diadakan perusahaan untuk membangun karakter SDM yang bagus ya. Nah, itu sentuhlah juga dari sisi spiritual dari tim SDM kita. Nah, yang terakhir teman-teman bisa tambahkan di dalam rangkaian training soft skill adalah training akhir tahun. Biasanya bareng juga dengan yang namanya gathering. Nah, ini untuk menumbuhkan keakraban, menaikkan semangat kerja ya, menumbuhkan motivasi baru ya. Biasanya kita buat semacam annual meeting atau training akhir tahun ya, sekaligus gathering seperti itu. Jadi ada 5 teman-teman, training SDM jago jualan, training karyawan bintang, training spiritual training, kemudian managerial training, kemudian juga training akhir tahun sekaligus gathering. Nah, kita coba akan bahas secara detail satu persatu ya. Nah, yang pertama teman-teman, training SDM jago jualan. Banyak sekali yang bertanya, kalau saya pas ngasih training SDM jago jualan itu ngajarin apa saja ya poinnya. Nah, kita coba akan jelaskan di sini teman-teman ya. Jadi pada saat teman-teman nanti melakukan training kepada tim SDM-nya supaya dia punya kompetensi untuk jago jualannya, maka ajarkan paling tidak 8 poin ini teman-teman. Ya, yang pertama adalah ajarkan tentang bagaimana marketing dan selling supaya karyawan itu paham bahwa mungkin dia juga akhirnya tersadar gitu bahwa ternyata selama ini omset penjualan nggak naik-naik bukan karena strateginya yang nggak bagus, bukan karena strategi marketingnya yang nggak keren, tapi bisa jadi karena tim kita ternyata otaknya masih otak marketing, bukan otak selling ya. Maksudnya gimana? Maksudnya dia itu masih betul-betul ketika kepada customer hanya sekedar melayani dengan ramah, memberikan informasi, dan itu bagus. Tetapi dia belum sampai ke karakter sellingnya, ya, belum sampai melihat konsumen ketika datang dia bantu, tetapi dia berpikir bagaimana sampai terjadinya transaksi. Nah, itulah bedanya marketing dan selling. Ya, jangan-jangan selama ini tim kita baru melakukan marketing saja, dia belum melakukan yang namanya selling. Nah, maka harus dilatih terus ya. Nah, yang kedua, ajarkan juga bagaimana dia punya selling mindset. Ya, ketika tadi seperti yang saya sampaikan, melihat customer itu sudah bersemangat, sudah tahu ini bakal akan ngomset berapa gitu ya. Jadi semangat energizing untuk capai target omset juga gitu. Nah, juga dikasih pemahaman, dikasih ilmunya gimana sih caranya melakukan substitusi, bagaimana cara melakukan downselling, bagaimana cara melakukan upselling, bagaimana cara melakukan cross selling ya. Karena 4 jurus ini sangat terbukti bisa membuat kita terus ngomset
ya, dan juga bisa kalau seperti cross selling, upselling bisa menaikkan omset penjualan. Nah, bagaimana teknisnya? Kapan kita melakukan substitusi? Kapan kita melakukan cross selling? Caranya gimana? Role play-nya gimana? Mesti teman-teman ajarkan di dalam training SDM Jago Jualan, ya. Nah, kemudian juga dikasih tahu bagaimana sales magic itu menciptakan sebuah dealing transaksi, ya, bagaimana teknik closing, seni negosiasi, bagaimana memberikan pelayanan yang prima atau service excellent, bagaimana menjadi sales winner, ya, menjadi fokus kepada memberikan solusi kepada konsumen. Karena kalau fokusnya memberi solusi kepada konsumen, itu sudah pasti ngomset, kan begitu, ya. Itulah sales winner, salah satu cirinya, ya. Dan juga diajarkan bagaimana strategi kita supaya bisa mencapai target omset itu, ya, atau saving goal. Nah, teman-teman juga bisa silakan manfaatkan tools yang ada di Master Apotek, ya. Sudah ada juga dalam bentuk DVD video training, teman-teman. Sehingga ini membuat teman-teman bisa melakukan itu secara kontinu, berulang-ulang dan diputar-putar terus dengan kualitas training yang sama gitu, ya, dibanding kalau mungkin timnya teman-teman, tim HRD teman-teman yang melakukan training secara langsung, ya. Karena kalau mungkin kasih training sekali bagus, tapi kalau diulang-ulang terus dan dalam waktu yang dekat, bosen juga ada, ya. Ketika memberikan training mungkin ada penurunan dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan ini nanti bisa menjadi solusi, ya, buat teman-teman yang memang ingin mencetak karyawan yang menjadi SDM yang jago jualan, ya. Untuk 8 poin ini kurang lebih durasi sekitar 7 jam, teman-teman. Teman-teman bisa agendakan training itu selama one day, misalkan dari pagi sampai sore, atau bisa secara berkala, ya, 1 hari 1 poin materi, 1 hari 1 poin materi dalam 8 hari itu karyawan sudah selesai di training untuk jago jualan. Contohnya seperti itu, ya. Nah, kalau kita bicara training SDM jago jualan, teman-teman, ketika teman-teman nanti memberikan training, ya, itu jangan lupa masukkan target omset apotek di bulan itu. Bahkan masukkan target omset harian, ya. Sehingga ketika dia sudah tahu bagaimana caranya biar jadi jago jualan, diajarin juga, dimasukkan juga ke dalam materi berapa target omsetnya. Per hari berapa, per bulan berapa. Lalu cara mencapainya gimana? Mungkin ada promo misalkan, bisa masukkan juga di dalam training. Ya, misalkan kita bisa sampaikan bahwa teman-teman nanti tolong jual misalkan, ya, belanja minimal 50.000 dapat gratis kalender cantik misalnya, atau gimmick cantik, ya, dari apotek misalnya. Nah, itu yang dihitung adalah gimmick yang keluar. Kalau target gimmicknya keluar banyak, berarti dia bisa berhasil menaikkan transaksi salesnya, kan begitu, ya. Nah, seperti itu. Nah, apalagi ini hal sangat penting, teman-teman, ya, untuk bagaimana mencapai target omset. Termasuk teman-teman juga harus paham bagaimana mau omset berapa, 5 juta per hari, 10 juta per hari, atau 20 juta per hari, caranya gimana, kan begitu. Ya, berapa shift misalkan, target shift 1 berapa, shift 2 berapa, kalau mungkin 24 jam ada 3 shift misalnya, itu berapa target masing-masing shiftnya. Nah, itu mesti dipikirkan, ya, karena teman-teman harus memastikan, ya, yang nomor satu dari segala sesuatunya, ya, ingat teman-teman bahwa 50% keberhasilan bisnis apotek, ya, salah satunya itu harus berhasil di pilar marketing. Jadi kalau kita bicara bisnis apotek, ya, yang penting itu ngomset gede dulu, gimana caranya. Nah, itu adalah salah satu goal pertama. Apalagi kalau ini adalah bisnis baru, teman-teman. Saya nggak tahu, mungkin ada teman-teman yang mungkin bisnis apoteknya ini partneran dengan pihak lain, atau mungkin patungan gitu, ya, investasi awalnya, atau mungkin modal keroyokan istilahnya begitu, ya. Atau teman-teman menjalankan sebuah bisnis apotek yang itu dimodali dari pihak yang lain, itu juga namanya partnership. Nah, itu hati-hati, ya. Ketika teman-teman sudah berani melakukan partnership, maka seharusnya teman-teman sudah bisa membuat sebuah proyeksi keuangan yang bagus, ya, bakal bisa berapa target omsetnya, gitu kan, dan bagaimana cara mencapainya, dan kapan waktu pencapaiannya, sehingga usaha yang digarap bersama-sama ini bisa lebih dipertanggungjawabkan.